Kami berharap rekan-rekan penyidik yang di Polda Jabar itu supaya lebih mempercepat kasus ini supaya bisa digabungkan dengan yang sebelumnya yang sudah naik sidik. Sekitar kalau di total mereka berlima itu ada 85 miliar. Iya. Wow. Dan kami juga udah serahkan bukti-bukti semua. Ini memang jadi tanda tanya nih. Penegak hukum itu memang tidak ada waktunya. Harusnya kan Kapolri mengembalikan dengan permen yang lama. Yang ada batas waktunya 90 hari. Gedung mereka itu bisa 7 gedung di situ. Dan gedungnya sangat mewah. Kaca semua. Kok bisa masih operasi? Nah itu makanya kita juga wah kan gitu. Harusnya dengan dicabutnya izin dari OJK nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kosen TV. Kali ini bersama saya Iqbal Rosyid. Hari ini kita akan membahas diskusi mengenai perkara dari narasumber kita, yaitu seorang praktisi hukum yang sudah melalang buana di dunia hukum di Indonesia ya. Ini dia, siap Bang Ali? Siap. Siap Bang Ali, sehat Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Ya. Bang Ocit gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang Ali. Mungkin langsung aja ya gini. Ya. Kita mau membahas mengenai perkara Bang Ali gitu, tepatnya perkara mengenai Kresna Sekuritas. Ya. Sebenarnya itu gimana Bang perkaranya? Duduk perkaranya itu gimana sih Bang? Ya. Kasus Kresna Sekuritas itu kan memang kebetulan saya dan rekan saya Bang Surya diperintahkan oleh Pak Alpin, Pak Ketua untuk menghandle kasus itu. Iya. Kasus tersebut adalah kasus hilangnya uang para nasabah di dalam situ. Dan Kresna Sekuritas ini pun sudah dicabut izinnya oleh OJK. Nah uang ini kemana? Ini yang kita tidak tahu. Karena kan uang ini ada di rekening Kresna Sekuritas. Nah Kresna Sekuritas ini adalah salah satu anak perusahaan dari Kresna Group yang dipimpin oleh Pak Michael Stephen. Yang sudah TSK di Mabes Polri. Nah salah satunya ya Kresna Sekuritas, ada juga Kresna Life asuransi, ada juga Kresna Asset Management yang juga memang di bidang pasar modal, begitu. Jadi yang saya tangani, yang saya sendiri ada pemegang surat kuasanya, itu ada 2, Kresna Sekuritas dan Kresna Asset Management. Dan para pengurus dari PT tersebut telah resmi kita daftarkan beberapa bulan lalu di Barreskrim Mabes Polri. Untuk yang Kresna Sekuritas itu sudah dilimpahkan di Polda Jawa Barat, di Kota Bandung. Karena polisi ataupun penyidik bagian Binopsang beranggapan bahwa TKP-nya itu berada di Kota Bandung. Sementara yang aset manajemen itu masih ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri, Tipideksus. Nah, dari kami memang telah diperiksa semua, para korban-korban sudah diperiksa. Tinggal menunggu saksi-saksi dan para terlapor yang akan dipanggil oleh para rekan-rekan penyidik. Yang SP2HP-nya kami terima 2 hari yang lalu. Akan memanggil para saksi-saksi, baik para salesnya, para ininya akan dipanggil. Begitu. Jadi kami berharap sih uang itu diketahui dialirkan kemana. Dan itu tugas-tugas rekan-rekan penyidik lah yang mengetahui aliran dana uang masyarakat tersebut. Sebenarnya kami menangani ada 5 nasabah. 5 nasabah. Mereka ini adalah orang yang tertinggal. Maksudnya tertinggal. Para korban yang lain sebetulnya sudah memasukkan LP terlebih dahulu dan sudah naik sidik di Barreskrim. Sudah naik sidik? Iya, kami berharap rekan-rekan penyidik yang di Polda Jabar itu supaya lebih mempercepat kasus ini supaya bisa digabungkan dengan yang sebelumnya, yang sudah naik sidik. Nah, karena memang mereka terlambat kan para korban supaya bisa. Yang sudah naik sidik itu juga abang yang menangani?
Itu kebetulan lawyer lain. Lawyer lain dan dari kantor hukum yang lain. Berarti total korban yang nasabah yang menyusul itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Total kerugian itu berapa, Bang? Sekitar kalau di total mereka berlima itu sekitar ada 85 miliar. Wow, banyak ya itu. Banyak lumayan. Tapi proses saat ini udah sampai mana, Bang? Masih tahap lidik, pemanggilan saksi-saksi. Saksi-saksi dari baik sales, baik kepala cabang dari Kresna Sekuritas itu dipanggil juga. Kami berharap sih percepatan dan transparansi dari penegak hukum, penyidik untuk melakukan penelusuran terhadap aset-aset dari Kresna Sekuritas tersebut. Karena udah dicabut izinnya oleh OJK. Udah dicabut izinnya. Baik juga Kresna Asset Management juga sudah diberikan teguran oleh OJK. Ada indikasi kesalahan. Ada kita ini surat tegurannya ada. Tapi itu proses LP sekarang ini udah berapa lama, Bang? Kok sudah hampir 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Normalnya itu berapa ya, Bang? Normalnya memang tentatif. Tentatif. Baik ada juga yang sebulan. Cuma kami berharap memang percepatan supaya bisa digabungkan ke yang karena memang sudah ada yang sebelumnya gitu. Dan kami juga udah serahkan bukti-bukti semua, baik bukti transfer, bukti kerjasama, bukti pembelian bond dan lain-lain. Tapi berarti memang bisa ya kalau ada laporan baru korbannya itu disatukan dengan yang bisa. Indosuria begitu. Indosuria begitu. Menyusul nanti digabungkan. Kalau menurut Abang, kenapa pada akhirnya ini bisa terhambat ya? Belum juga disatukan dengan yang sebelum yang sudah sampai tahap sidik gitu. Nah, ini memang jadi tanda tanya nih. Penegak hukum itu memang tidak ada waktunya. Harusnya kan Kapolri mengembalikan dengan permen yang lama yang ada batas waktunya 90 hari. Nah, kita pun curiga juga kenapa yang di Barreskrim itu masih proses naik sidik. Belum ada pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan. Iya, itu belum ada penetapan TSK-nya lah. Itu udah lebih lama lagi, Bang. Lebih lama lagi, kasihan korban yang udah di Barreskrim, yang udah naik sidik. Total keseluruhan korban berapa, Bang? Kalau korban itu sebenarnya itu ada yang korban aktif, ada yang pasif. Dibedakan jadi 2 itu. Jadi kalau yang aktif itu memang dia aktif bikin laporan polisi. Kalau yang pasif karena mungkin dia banyak hal, mungkin dia udahlah ikhlasin aja lah uang begitu gitu kan. Dia nggak mau capek-capek memperjuangkannya kan. Ada yang begitu masyarakat itu. Yang pasti ya ini perusahaan berskala nasional. Iya. Kemungkinan ratusan masyarakat Indonesia itu yang belum lapor. Iya. Dan harap masyarakat yang lain yang merasa dirugikan juga turut serta juga. Iya. Karena ini untuk hajat hidup orang banyak. Iya. Yang Abang Intouch pun maksudnya 5 orang korban itu total sampai 85 miliar ya. Iya. Kemungkinan bisa sangat banyak itu. Dan asetnya Kresna Group ini ya. Kresna Sekuritas ini masih berdiri megah di jajaran SCBD. Ada. Gedungnya masih ada. Dan gedungnya di situ operasi. Masih banyak juga gedungnya, bukan hanya satu gedungnya. Mereka satu komplek, gedung mereka itu bisa 7 gedung di situ dan gedungnya sangat mewah, kaca semua. Kok bisa masih operasi? Nah itu makanya kita juga wah kan gitu. Harusnya dengan dicabutnya izin dari OJK nggak bisa kan, Bang? Iya. Normalnya begitu? Iya. Harusnya stop dulu. Iya. Berarti kalau Abang melihatnya di sini apa? Sebenarnya apa gitu menjadi kendala utama gitu sampai pada akhirnya ini bisa ya lamban, ya dan bisa dikatakan lamban, terus juga bahkan si perusahaan masih beroperasi. Itu kalau Abang lihat ada apa? Ya mungkin ada penegakan hukum itu yang tidak tegas sih menurut saya. Dan saya sih pada kesempatan ini ingin menyampaikan ke
Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Eskrim yang memang ini adalah tugas mereka supaya memerintahkanlah anak buahnya para penyidik ini untuk mempercepat kasus ini. Dia harus memberikan, Bapak Kapolri harus memberikan atensi terhadap kasus ini karena ini kan masyarakat banyak. Iya. Gitu, supaya masyarakat juga tidak takut lagi ke depannya mau investasi. Ini kan investasi. Jadi takut semua. Iya. Supaya kepastian hukum itu jelas. Uang mereka pun dikembalikan dan kalaupun uangnya telah dibelikan aset-asetnya itu harus diberikan ke para korban. Ya. Karena OJK sendiri sudah bilang ini tidak benar nih perusahaan ini kan gitu. Berarti, gitu. Ya menurut Bang Ali berarti perlu adanya atensi khusus dari Kapolri mengenai perkara ini ya Bang? Perlu. Apa mungkin Bang masih ada korban-korban lain yang memang belum terangkul untuk melaporkan ke sini, masih mungkin nggak Bang? Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan, yang pasif itu. Mereka tidak melaporkan banyak hal. Mungkin uangnya sudah habis. Iya. Atau mungkin dia udahlah capek juga penegakan hukum karena mereka tahu bagaimana banyaknya oknum di instansi-instansi negara. Adulah biarin aja lah, fokus nyari duit lagi aja gitu. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang memperjuangkan haknya. Iya. Dia aktif membuat laporan ke kantor polisi melalui kuasanya, pengacara-pengacaranya. Begitu. Ya, mungkin itu buat nasabah-nasabah dari Kresna Life, Kresna Sekuritas dan lain-lain yang merasa dirugikan atau merasa sebagai korban, itu mungkin baiknya memang diperjuangkan haknya, karena kalau tidak diperjuangkan masih terkantor tidak mendorong gitu. Maksudnya kalau bisa sih makin jadi atensi publik sih Bang. Betul. Menurut saya. Jadi masyarakat yang belum membuat laporan harusnya membuat laporan aktif juga supaya ya gitu yang tadi Bang Iqbal sebut supaya jadi atensi publik gitu. Iya. Mungkin sebagai penutup Abang kasih statement untuk semua penonton pada korban-korban atau orang yang memang pernah atau merasa dirugikan dengan adanya Kresna Life atau seperti apa mengenai perkara ini Bang? Yang ingin saya sampaikan sih, para korban investasi bodong ini, baik Kresna Sekuritas, baik Indosuria, baik di UOB Kaihan Sekuritas, dan yang ditangani oleh LK Indonesia Hukum itu harusnya menjadi perhatian bagi Bapak Kapolri. Karena ini adalah uang masyarakat. Masyarakat nanti akan takut melakukan transaksi investasi di Indonesia kalau penegakan hukumnya itu tidak tegas, dan harap diberi kepastian hukum, jangan dilama-lamakan, gitu. Harus diberikan percepatan, spare waktunya lah gitu sih. Ya, berarti balik lagi kesimpulannya adalah besar harapan kita sebagai warga negara Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia agar lebih tegas dalam menyelesaikan perkara-perkara, laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat. Betul. Agar yang seperti ini tidak terulang lagi gitu. Betul. Bahkan sampai masih bisa beroperasi ya perusahaan. Nah, iya. Dengan dicabut izin dari OJK masih bisa. Kantornya masih buka ya CBD. Saya pernah ke sana. Dan itu sangat. Kamu udah pernah ke sana setelah? Saya pernah ke sana. Dan infonya mereka sedang PKPU. Penundaan. Mereka tidak pilot. Mereka diajukan pilot, cuma dibikin rentang waktu yang lama. PKPU. Jadi memang ya banyak perusahaan-perusahaan yang berindikasi perusahaan investasi bodong itu selalu jurusnya itu PKPU, pilotan. Itu adalah niat orang-orang yang tidak mau mengembalikan uang. Tapi kalau sudah dinyatakan pilot, berarti tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang dari nasabah korban-korban itu, Bang. Gimana? Nah, disitulah kadang nanti banyak juga oknum-oknum yang terlibat dalamnya. Kalau memang itu profesional, maksudnya profesional, tim
pengurus dan kuratornya memang murni betul-betul mencari asetnya dan sesuai tagihan, itu akan terlaksana dan perjanjian homologasi itu ditepati. Cuma kan faktanya banyak oknum juga kurator. Iya. Dia udah kong kali kong dengan PT yang mau dipilotkan. Nggak tulus mencari aset yang mau disita. Iya. Untuk diberikan kepada ini kreditur. Berarti Dan setelah dibikin homologasi perjanjian damai dalam range waktu yang lama, itu kadang-kadang hampir 99% tidak ditepati oleh perusahaan yang akan pilot itu. Dan begitu rata-rata semuanya begitu. Baik Indosuria, baik perkara-perkara investasi rata-rata seperti itu ya? Ya baik Koperasi Lima Garuda pun begitu. Semuanya hampir rata-rata yang kita tangani investasi bodong itu perusahaannya mengajukan pilot. Rata-rata. Untuk menghindari pembayaran. Tapi secara aturan hukumnya harusnya membalikan. Harusnya membalikan. Dengan dipilotkan atau tidaknya. Iya, harusnya. Harusnya bertanggung jawab dong. Uang setidaknya walaupun nggak keuntungan masyarakat, para nasabah, setidaknya uang pokoknya lah kembali. Uang pokok ya. Iya. Kerugian benar-benar materialnya. Tapi kan alasan mereka selalu, ini kan resiko dari investasi. Oh, selalu berlindung di situ. Iya, cuma resiko investasi kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemana uang ini dialirkan kan gitu. Iya, karena kalau yang seperti ini jadi menyebabkan ketakutan orang-orang Iya, banyak penjahat-penjahat kelas kakap di negara kita ini. Yang mendirikan PT untuk menipu ratusan masyarakat Indonesia. Iya, jadi banyak orang warga Indonesia utamanya yang takut untuk berinvestasi gitu. Iya. Akan lebih baiknya sebenarnya gini deh Bang. Mungkin untuk juga penonton juga balik lagi, bagaimana melihat mereka ketika mau investasi, perusahaan-perusahaan seperti apa yang sebenarnya itu bisa menjadi tempat mereka untuk berinvestasi gitu. Mereka harus cross check apa dulu segala macam Bang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang pasti masyarakat sih, kalau saran saya ke depannya kalau ingin berinvestasi, carilah perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dia memang terdaftar di OJK. Otoritas yang berwenang, yakni OJK. Dan yang sudah terkenal lah kan, kalaupun sekuritas, banyak sekuritas yang memang sudah bertahun-tahun. Dan memang masyarakat harus menilai juga. Jangan teriming-iming dengan imbal hasil atau bunga yang tinggi. Akhirnya dia pindah ke PT yang baru ini. Gitu. Kalau Kresna Sekuritas itu malah keuntungannya dijamin sama dia. Tiap tahun 10% katanya. Padahal itu nggak boleh. Dalam peraturan OJK nggak boleh menjamin keuntungan. Oh, nggak boleh. Namanya keuntungannya nggak boleh dijamin lah. Itu. Kresna Sekuritas di perjanjian dia berani menjamin. Mana ada menjamin keuntungan? Kita mati kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Begitu. Oh, nggak boleh menjamin keuntungan. Nggak boleh, ada peraturan OJK-nya nggak boleh menjamin keuntungan dari salah satu perusahaan investasi. Oke. Jadi masyarakat jangan teriming-iming dengan imbal hasil atau bunga yang tinggi. Iya. Ibaratnya saya naruh uang 10M ke perusahaan A. Perusahaan A menjanjikan 10% dari uang pokok ini tiap tahun. Nah, itu yang sering terjadi, masyarakat percaya. Dan selalu investasi bodong ini, perusahaan investasi bodong ini, hampir semua mereka itu bekerja sama dengan bank, oknum orang-orang di bank. Yakni salah satu jabatannya itu di bank itu ada namanya pokoknya di salah satu bank itu ada yang RM namanya. Apa tuh RM Bang?
relation manager. Oh, relationship manager ya. Jadi di bank itu kita di bank seluruh di Indonesia ini ada nasabah-nasabah prioritas. Nasabah-nasabah prioritas ini adalah nasabah-nasabah orang-orang kaya yang rekeningnya itu jumbo di dalam. Ya. Nah, rekening jumbo ini adalah disebut nasabah prioritas. Dan bank memberikan RM-nya. Untuk dia yang menangani gitu. Yang kalau dia datang ke bank nggak perlu antri. Oh iya. Mau dia datang jam 6 Berapa? jam 6 sore pun udah tutup dia masih bisa. Oh, masih bisa. Itu nasabah prioritas. Kapan aja dia bisa asal dia. Namanya juga prioritas kan. Iya. Karena uang mereka yang dikelola dalam. Nah, RM ini mengetahui celah di mana nasabah-nasabah yang memiliki rekening jumbo. Dan inilah yang akan digiring ke perusahaan-perusahaan investasi. Baik polanya UOB Sekuritas, begitu juga. UOB? Iya, dari RM-nya Citibank. Indosuria pun dari RM-nya juga. RM juga. Jadi dia... Nah, sekuritas juga, karena sekuritas pun dari RM juga. Nah, masyarakat Indonesia, khususnya nasabah prioritas, hati-hati dengan RM kalian. Jangan terlalu percaya. Bisa jadi agen dia. Banyak ular di sana. Jadi RM bisa jadi agen ya? Iya, hati-hati. Karena mereka bekerja sama dengan oknum-oknum perusahaan itu. Dia akan lewat RM, karena RM yang mengetahui nasabah-nasabah yang uangnya banyak. Tapi hampir semua kayak gitu. Hampir semua perkara investasi bodong Indonesia itu pakai RM. Oh. Hati-hati ya. Hati-hati dengan RM. Oknum RM ya. Saya nggak bilang RM semua. Ada juga yang baik RM. Ya pasti ada yang baik lah. Hampir rata-rata caranya begitu, polanya begitu. Pola investasi bodong ya, bukan RM-nya bukan rata-rata RM, tapi oknum beberapa oknum RM saja. Mereka udah kerjasama, udah diatur sedemikian rupa supaya terlepas dari jeratan hukum. Nah nanti untuk terstruktur berarti ya bang? Iya, uangnya menghilangkan sendiri, dipakailah modusnya PKPU itu, kepailitan itu, supaya nggak mau bayar dengan itu. Alasannya ya resiko investasi, kerugian gitu. Sangat mudah ya berlindung di. Nah, gitulah hukum kita di Indonesia. Berarti kesimpulannya adalah tetap harus nyari yang memiliki fundamental yang jelas. Ya. Dalam berinvestasi. Dan jangan teriming-iming dengan pendapatan atau imbal hasil. Ada yang menyebut imbal hasil, ada yang menyebut bunga. Jangan teriming-iming dengan yang tinggi, ya. Berarti yang wajar aja, yang wajar. Yang masuk akal yang aja. Masuk akal. Pun yang dengan orang yang dengan memang terpercaya lah. Iya. Cek KSE-nya, izin KSE, izin pasar modalnya dicek. Ya. Gitu. Oke, mungkin segitu saja bang pertemuan hari ini gitu. Ya betul. Banyak atas masukannya. Ya. Semoga perkara ini cepat selesai. Amin. Semoga dapat atensi publik yang diharapkan. Ya. Dan semoga juga dari pihak kepolisian mempercepat prosesnya agar nasabah bisa segera mendapatkan hak-haknya, bang. Ya betul. Ya mungkin segitu saja dari saya. Salam, saya Iqbal, Abang Ali. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.